Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tempat kedudukan. Seperti yang sudah tertuliskan di sini, menyelesaikan soal tempat kedudukan tidak lain tidak bukan adalah mencari hubungan antara absis X dan ordinat Y dari semua titik yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk mencari penyelesaian permasalahan tentang tempat kedudukan itu dapat dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan metode langsung, kemudian yang kedua dengan menggunakan parameter, dan yang ketiga adalah mix ya, atau kombinasi antara keduanya. Oke, untuk yang pertama dengan cara langsung itu kita misalkan titik sembarang, yaitu misalkan X0 dan Y0 yang mempunyai syarat yang ditentukan. Dengan kata lain, titik X0, Y0 terletak pada tempat kedudukan yang dicari. Dengan merubah syarat geometris ke dalam syarat analisis, langsung diperoleh hubungan antara X0 dan Y0 dengan menghilangkan indeks 0 atau istilah lain dari menjalankan X0, Y0. Selanjutnya akan diperoleh tempat kedudukan yang diminta. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama adalah menentukan tempat kedudukan yang titik-titik yang berjarak sama terhadap dua titik. Jadi ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kita akan mencari titik-titik yang merupakan suatu tempat kedudukan yang jaraknya itu sama dari titik itu terhadap titik A, dan jaraknya sama juga dari titik itu terhadap titik B, gitu ya. Jadi ketika ada dua titik nih, nah titik yang pertama, kemudian ini titik kedua, kita akan mencari tempat kedudukannya yang jaraknya sama antara titik A dan titik B ya. Misalkan yang pertama adalah titiknya ini. Nah, titik ini jaraknya terhadap A dan terhadap B itu sama. Mana lagi? Nah, kan pasti akan ada banyak. Nah, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Jadi, tempat kedudukan titik-titik itu nanti apa bentuknya? Apakah garis, apakah lingkaran, apakah parabola, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu memisalkan titik-titik yang dimaksud. Yang pertama, misalkan kita punya titik T. Titik T dengan koordinat X0, Y0, yaitu titik T itu jaraknya sama terhadap titik A dan titik B. Artinya, TA sama dengan TB. Oke, kemudian kita lakukan syarat tersebut, ditulis TA sama dengan TB. Kemudian kita tahu bahwa jarak antara kedua titik sudah belajar ya, yaitu akar X min X1 X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga kita substitusikan untuk titik T, titik A, dan titik B sehingga diperoleh persamaan berikut. Kemudian setelah kita eksekusi, kita hitung, diperoleh persamaan yang ini. 2x0 min 4y0 min 5 sama dengan 0, sehingga kita bisa melakukan generalisasi untuk persamaan itu atau menjalankan X0 dan Y0 itu menjadi X dan Y saja. Sehingga persamaannya adalah 2X min 4Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik A dan titik B. Artinya, tempat kedudukan ini kalau persamaannya seperti itu adalah berupa suatu garis. Ya, jadi berupa garis lurus. Oke, selanjutnya untuk yang kedua,
Diketahui dua titik, ada titik A dan titik B dengan koordinat yang sudah ditentukan di situ A-3,4 dan B 3,-2. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke A dan B berbanding 2:1. Sama ya, ada dua titik, kemudian ada titik lain, berarti nanti TA banding TB itu adalah 2:1. Nah, ini seperti ini dituliskannya, sehingga dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui bersama, langsung saja kita masukkan TA banding TB, jarak TA dibanding jarak TB, ini yang ruas kiri, kemudian 2:1, sehingga menjadi yang baris kedua itu. Selanjutnya setelah dieksekusi, dihitung, mendapatkan persamaannya adalah yang ini. Oke ya, sudah ketemu, berarti langsung saja X0 Y0 nya sudah bisa kita ganti menjadi X. Nah, ini -10. Ya, ini ketumpuk satunya. Oke, berarti kalau persamaannya seperti ini adalah persamaan apa? Persamaan lingkaran. Jadi tempat kedudukan di mana tadi jaraknya berbanding 2:1 itu merupakan suatu persamaan lingkaran. Oke. Kemudian yang kedua itu menggunakan parameter. Kenapa menggunakan parameter? Karena pada dasarnya ada sesuatu yang belum kita tahu nilainya, makanya kita menggunakan parameter. Langsung saja kita ke contohnya. Tentukan tempat kedudukan titik-titik di mana dua titik A dan B terlihat dengan sudut 90 derajat. Oke, berarti karena di sini tidak diketahui koordinat titik A dan B-nya, kita bisa misalkan sembarang. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita lihat gambar 4.1 di sini. Nih ya, gambar 4.1 bisa kita misalkan adalah ada titik A min A,0 dan titik B adalah A,0 gitu ya. Boleh kita misalkan seperti itu karena dia diminta di mana dua titik A dan B terlihat dengan sudut 90 derajat, berarti jika kita tarik garis itu akan membentuk sudut 90 derajat di sini. Oke, itu ya. Jadi jika kita punya garis G1 yang ditarik dari titik A dan garis G2 yang ditarik dari titik B, kedua garis itu akan membentuk sudut 90 derajat. Makanya di sini 90 derajat. Lalu yang akan kita lakukan adalah untuk mencari tempat kedudukan titik-titik itu yang kedua titik A dan B itu akan terlihat membentuk sudut 90 derajat. Jadi kan posisinya bisa di sini misalkan ya. Misalkan di sini kan terlihat 90, bisa di mana? Misalkan di sini dan seterusnya. Oke, kita misalkan titik perpotongan dua garis itu adalah T. Gitu, di sini ditulis sebagai T. Selanjutnya kita misalkan yang pertama ada sebuah garis yaitu G1 ya, kita lihat di sini. Ini ada garis G1 melalui titik A. Misalkan kita ambil ini adalah M terlebih dahulu. Oke, M itu sebagai parameter karena nilainya belum kita tahu. Kemudian karena G1 itu tidak tegak, G1 itu tegak lurus G2, maka ketika gradien G1 itu adalah M, maka G2 itu gradiennya adalah negatif 1/M. Gitu ya. Oke, sehingga jika tadi kita punya titik A-nya min A,0 dan B-nya adalah A,0, maka AB itu panjangnya adalah 2A. Ya, ini. Oke. Selanjutnya
kita berarti punya persamaan masing-masing adalah G1 dan G2 persamaan garisnya. Oke, G1 tadi punya gradien M yang melalui titik min A, 0. Berarti persamaan G1 ini ya, yang pertama karena persamaan garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan min X1. Kemudian yang G2 itu mempunyai gradien negatif 1/M sehingga persamaan garisnya adalah ini. Oke. Kemudian dua persamaan kita bisa eliminir dari persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, tujuannya untuk mengeliminir itu adalah menghilangkan M. Artinya parameter itu yang sesuatu yang tidak kita ketahui sedemikian sehingga harus kita hilangkan seperti itu. Karena kita punya M dan min 1/M, kira-kira untuk menghilangkan M-nya bagaimana? Kita kalikan. Berarti persamaan pertama kita kalikan dengan persamaan kedua. Itu ya. Sehingga Y kali Y itu adalah Y kuadrat yang ruas kanan. M kali min 1/M kan jadinya adalah negatif 1. Kemudian sisanya adalah ini. Setelah kita sederhanakan kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke. Berarti jika kita lihat di sini apa? Dia adalah suatu persamaan lingkaran. Lingkaran dengan pusatnya adalah siapa? Pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jarinya adalah A. Oke, selanjutnya diketahui OA dan OB adalah dua jari-jari lingkaran yang tegak lurus sesamanya. Bisa kita lihat di gambar ilustrasinya gini ya. OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Kedua jari-jari itu adalah tegak lurus. Kemudian dari sebuah titik P pada lingkaran, titik P yang terletak pada lingkaran, ditarik garis yang tegak lurus. Oke, dari P ditarik garis yang tegak lurus dan memotong OB di titik C. Oke, dari P ini tegak lurus di sini. Nah, berarti ini tegak lurus, PC tegak lurus dengan OP. Titik potong OP dan AC adalah titik T. Tentukan tempat kedudukan titik T yang ditanya adalah titik T jika P itu bergerak sepanjang keliling lingkaran. Bisa dibayangkan ya. Kalau P itu bergerak ke sini, kan T-nya kan akan berubah ya, berarti T-nya akan semakin ke atas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perubahan P pada keliling lingkaran itu kan akan mengakibatkan posisi T juga berubah. Nah, T-nya itu nanti tempat kedudukannya berupa apa? Apakah berupa lingkaran atau yang lain? Nah, kita akan menyelidikinya. Baik, di sini kan lagi-lagi tidak disebutkan letak lingkaran dan koordinat titik A dan B, maka kita pilih yang mudah saja. Maka kita pilih titik OA itu adalah jari-jari lingkaran yang pusatnya adalah di O, seperti itu. Kemudian OB itu berada di sumbu Y, kalau OA tadi berada di sumbu X gitu ya. Oke, berarti dari sini kita bisa tentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran di sini berarti kan persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari A. Karena kita sudah menentukan jari-jari A-nya ya, dengan koordinat A itu adalah A,0. Sehingga persamaan lingkaran tersebut adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, itu ya. Berarti kalau misalkan kita punya titik P-nya pada keliling lingkaran dan di sini ada sudut itu, kemudian berarti
koordinat dari P itu adalah P sama dengan koordinatnya adalah A cos C, dan itu X-nya, Y-nya berarti A sin C. Itu dengan C adalah sesuatu yang kita nggak tahu, yaitu parameternya. Kemudian akan kita cari titik T. Titik T ini adalah siapa? Dia perpotongan antara AC dan OP. Berarti untuk mencari T atau titik potong AC OP kita harus tahu AC dan OP. Baik, kita kerjakan. Kita punya titik A 0 dan titik P A cos C, A sin C, dan C-nya adalah 0, A sin C ya, karena OC itu untuk ordinatnya kan sama dengan ordinat dari P. Ya, ordinatnya sama. Berarti kalau P ordinatnya adalah A sin C, berarti C itu ordinatnya juga A sin C. Oke. Kemudian kita cari persamaan garis OP. Oke, OP kan tadi ada parameter. Berarti kalau OP itu dengan sumbu X itu punya sudut C, berarti karena dia persamaan garis, pusatnya di 0,0, kemudian mempunyai sudut itu C, berarti gradiennya adalah tan C, gitu ya. Sehingga persamaan garis OP itu adalah Y sama dengan tan C X. Kemudian AC. Oke, AC. Nah, AC adalah koordinat persamaannya adalah X per A ditambah Y per A sin C sama dengan 1. Nah, sekarang silahkan teman-teman cari tahu tugasnya mengapa AC itu persamaannya seperti yang tertulis di sini. Ya, ini dicari tahu ya. Oke. Silakan dicoret-coret. Kemudian sudah seperti itu, OP sudah tahu, AC sudah tahu, berarti kan untuk T-nya bisa kita cari tahu. T karena T adalah perpotongan kedua garis itu. Nah, kan kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mengeliminir C itu tadi, karena C tadi adalah parameternya. Baik, kira-kira apa yang dilakukan dari persamaan 1 dengan persamaan kedua? Oke, kita ubah persamaan kedua dulu di sini. Persamaan kedua X per A ditambah Y per A sin C sama dengan 1, kita ubah menjadi seperti ini. Ini juga silakan boleh teman-teman coret-coret. Sehingga persamaan kedua menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, dari sini kita substitusikan persamaan 1 di sini. Nah, ini disubstitusikan persamaan 1 ke sini sehingga diperoleh yang ini. Baik, itu kemudian kalau nilai sin kuadratnya adalah ini, berarti cos kuadratnya kan sama dengan 1 dikurangi ini ya. Ini mengingat rumus bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Jelas ya? Baik. Kemudian kita punya persamaan pertama, yaitu Y sama dengan tan C dikalikan dengan X. Gitu kan? Oke, berarti kalau Y sama dengan tan C dikalikan dengan X, berarti kalau dikuadratkan, tangan kuadrat X sama dengan Y kuadrat per X kuadrat. Oke, kemudian ini kan tangan kuadrat itu siapa? Tangan kuadrat itu berarti sinus kuadrat per cos kuadrat. Nah, ini dioperasikan dengan persamaan 1 dan 2. Oke, jadi kita ke sini. Dari 1, 2, dan 3 ya. Ini kan tangan kuadrat ini yang ini.
Nah, ini sin kuadrat per cos kuadrat. Oke. Selanjutnya kita operasikan persamaan yang ini, kemudian menjadi bentuk persamaan ini. Oke, ini adalah persamaan tempat kedudukan berupa parabola. Besok kita akan pelajari lebih rinci. Kemudian kita ke kombinasi dari kedua metode itu. Oke, langsung saja kita ke contohnya, yaitu diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari A, kemudian garis G sama dengan Y sama dengan BX. Berarti garis G ini melalui 0,0 dengan gradien B. Yang ditanyakan adalah tentukan tempat kedudukan tengah-tengah tali busur yang sejajar dengan garis G. Bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini, lingkarannya, kemudian ada garis G gitu ya, di situ. Kemudian yang ditanya adalah tempat kedudukan tengah-tengah tali busur yang sejajar dengan G. Berarti kan akan ada banyak garis yang sejajar dengan garis G yang merupakan suatu tali busur. Nah, tali busur itu pasti ada titik tengahnya. Nah, titik tengah itu apa tempat kedudukannya, itu yang akan kita cari. Oke, berarti kita kerjakan. Berarti garis-garis yang sejajar dengan garis G itu bisa kita nyatakan persamaan garisnya menjadi Y sama dengan BX plus N, ya kan? Oke, karena pasti persamaan garis itu tidak melalui 0,0 lagi. Dan sejajar, karena sejajar berarti gradiennya sama, yaitu adalah B. Ya, plus N dengan N adalah parameter. Kemudian, kalau kita misalkan kita punya garis H yang ada di situ. Garis H itu adalah garis yang merupakan tali busur dan sejajar dengan G. Kemudian ada titik T yang merupakan titik tengah tali busur. Kita misalkan titik T itu adalah X0, Y0. Berarti karena titik itu adalah titik tengah, jika kita punya perpotongan antara tali busur dengan lingkaran itu, kita misalkan A dan B, berarti X0, Y0 itu adalah titik tengah antara A dan B, gitu ya. Oke, di sini A dan B itu A-nya dimisalkan koordinatnya adalah X1, Y1 dan B itu adalah X2, Y2, maka titik T X0 sama dengan setengah dari X1, setengah dari X1 ditambah dengan X2, gitu ya. Berarti Y0-nya adalah setengah dari Y2 tambah setengah Y1 ditambah Y2. Oke, jelas ya. Kemudian kita cari, sudah ada persamaan garis H, garis G, sudah ada, titik itu sudah ada. Berarti kita perlu melakukan beberapa hal. Kita potongkan terlebih dahulu garis H itu dengan lingkaran ya. Garis H, Y sama dengan BX plus N dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke. Kita lakukan substitusi untuk kedua persamaan ini. Untuk Y dari persamaan garis ini kita substitusikan ke lingkaran sehingga kita peroleh bentuk ini. Sehingga kita dapat ini, itu ya, lingkaran dengan garis itu. Nah, di situ pasti kita
dapatkan titik potongnya, yaitu titik A dan B, ya kan? Titik A dan B titik potongnya, sehingga kalau kita punya titik potongnya berarti X0 Y0-nya nanti bisa kita cari. Oke. Titik T0 titik T X0, Y0 titik tengah-tengah dari AB, maka X0-nya itu adalah setengah dari X1 ditambah X2 ya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. X1 ditambah X2 untuk persamaan kuadrat ini, masih ingat waktu di SMA itu kan rumusnya min B per 2A ya, sehingga X0-nya sama dengan min B per 2A di persamaan pertama. Oke, nah untuk mencari Y0 gimana? Ya, Y0-nya itu bisa kita masukkan secara langsung di persamaan garis yang di awal. Karena titik Y0 itu juga ada di garis AB itu. Garis AB atau garis H. Berarti kita punya Y0 sama dengan BX0 ditambah N. Seperti yang ada di persamaan kedua ini. Baik, selanjutnya kita punya dua persamaan, X0 sama dengan sekian, Y0 sama dengan sekian, masih mempunyai parameter N, sehingga bisa kita eliminir atau kita hilangkan. Oke, kita mulai dari persamaan kedua, N-nya menjadi Y0 min BX0, ini ya. Oke. Kemudian NY0 min BX0 itu selanjutnya kita operasikan dengan persamaan yang pertama. Oke. Nah, persamaan pertama kita punya ini. Nah, N-nya kita substitusikan ke sini sehingga kita peroleh bentuk ini. Oke. Selanjutnya kita operasikan sehingga menghasilkan bentuk Y0 sama dengan negatif seperti X0. Sehingga jika dijalankan X0 Y0-nya bisa kita hilangkan 00-nya sehingga Y sama dengan min seperti X. Nah, bentuknya seperti ini artinya berupa garis. Gitu ya. Oke. Ke contoh selanjutnya, yaitu kita punya lingkaran pusatnya 0,0 dengan jari-jari C, kemudian ada titik B yaitu A, B, dan ditanyakan adalah tentukan tempat kedudukan tengah-tengah semua tali busur lingkaran yang ditarik melalui P. Kita lihat ilustrasinya, ada sembarang lingkaran gitu ya, pusatnya 0,0. Nah, ini enggak ditulis kok diagram kartesiusnya, enggak masalah. Ada titik P ya. P-nya diketahui tidak berada di lingkaran kan, berarti bebas. Yang ditanyakan adalah tentukan tempat kedudukan tengah-tengah semua tali busur lingkaran yang ditarik melalui P. Jadi sembarang P di sini ditarik ke lingkaran sehingga menghasilkan tali busur seperti ini. Misalkan di kasus ini ada titik A dan B yang merupakan perpotongan tali busur, merupakan perpotongan dari garis yang ditarik dari P ke lingkaran. Kemudian titik tengah tali busurnya adalah T, yaitu X0, Y0 kita misalkan. Berarti kita perlu mencari tahu garis itu ya. Berarti jika kita punya titik P tadi yang ditarik garis ke lingkaran, bisa kita nyatakan sebagai persamaan garis G, yaitu menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1 ya kan. P-nya adalah A, B. Berarti nanti A, B-nya kita substitusikan ke X1, Y1.
sehingga kita punya persamaan G ini. Oke, kemudian kita cari perpotongan antara G, ini kan tadi G ya, ini lingkaran L. Oke, kita cari. Kemudian seperti tadi di sini dituliskan x0 koordinatnya. Untuk absisnya ini berarti y-nya nanti mengikuti persamaan garis G. Karena titik tengah berarti setengah kali x1 plus x2. Oke. Tadi kita sudah punya persamaan garis G dan lingkarannya, sehingga kita potongkan. Kita hasilkan persamaan ini gitu ya. Persamaan ini, kemudian untuk mencari x1 plus x2 nya dari persamaan kuadrat ini berarti min b per 2a, sehingga x0 nya ini kita dapatkan. Oke, karena t itu berada pada garis G itu berarti tinggal mengganti y nya menjadi y0, x nya x0. Persamaan 1 kita dapatkan, persamaan 2 kita dapatkan. Selanjutnya dari persamaan 1 dan kedua kita gunakan untuk mengeliminir parameternya, yaitu M. Oke, pertama-tama kita ubah dulu persamaan yang pertama, ini x0 ini kita kalikan silang. Sehingga M kuadrat X0 ditambah X0 sama dengan M kuadrat A min MB. Kita dapatkan persamaannya ini. Kemudian yang persamaan kedua, M-nya kita peroleh di sini. Kemudian kita substitusikan persamaan kedua ini. Yang kedua masuk ke persamaan yang pertama. Jadi M pada persamaan pertama ini, M-nya disubstitusi ini. Oke, kita peroleh hasil akhirnya adalah ini. Sehingga kalau kita lihat bentuknya ini adalah suatu persamaan lingkaran. Oke ya, pusatnya setengah A, setengah B, jari-jarinya R. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, terhadap garis yang berputar melalui titik O itu adalah titik asal, dibuat dua garis yang tegak lurus melalui A, 0 dan B, 0, B, dan masing-masing memotong titik P dan Q. Tentukan tempat kedudukan titik tengah PQ. Oke, jadi ada garis G di sini ya yang berputar. Berarti garis G ini akan berputar. Oke, berarti kalau berputar kan koordinat P dan Q-nya akan berubah. Seperti itu. Nah, akan berubah dengan kondisi P itu ditarik ke dibuat dua garis yang tegak lurus melalui A. Oke, berarti P itu tegak lurus A, ini tegak lurus, kemudian yang Q tegak lurus B. Ini, jadi akan diputar, P-nya harus selalu tegak lurus ini. Nah, yang dicari adalah tempat kedudukan titik tengah dari PQ. Ini ya. Ini diputar. Ini tegak lurus. Nah, ini titik-titik tengah di sini. Akan seperti apa nanti tempat kedudukannya. Oke, berarti kita harus cari garis ya, garis G. Tadi sudah diketahui belum persamaan garisnya? Belum, maka berarti harus kita cari. Oke. Kita lihat di sini bahwa garis G itu melalui titik pusat. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX dengan M-nya adalah parameter. Kemudian garis yang ditarik dari titik A tegak lurus itu ya. Berarti yang pertama ini. Oke. Itu kalau garis G-nya itu gradiennya M karena tegak lurus, berarti
gradien garis tersebut adalah negatif 1/m. Kita sebut sebagai di sini G1. Oke ya, G1 berarti Y sama dengan min 1/m kali X min A. Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M-nya adalah negatif 1/m. X1 Y1-nya itu adalah A,0 yaitu koordinat dari A. Jelas ya. Kemudian dari situ kita operasikan sehingga jika memotong titik P berarti ini jadinya P-nya bentar. Oke. Kita lihat di sini penjelasannya G1 Y sama dengan min 1/m dikalikan dengan X min A. Oke. Kemudian ini MX sama dengan min 1/m. Dia karena G itu adalah memotong P. Oke. Memotong P sehingga sebentar, ini MX sama dengan min 1/m kali Y-nya sama dengan MX. Oke. Oh iya, maaf, saya tadi salah ini ya. Berarti kan G dengan G1 berpotongan ya, sehingga diperoleh persamaan ini. Nih, sehingga hasilnya yang ini, sehingga kita tahu dari sini bisa kita ganti X-nya sama dengan A per M kuadrat plus 1. Kemudian Y-nya juga bisa kita tahu di sini. Kalau X-nya A per M kuadrat plus 1 berarti Y-nya itu. Sehingga titik P-nya ini. Oke. Kemudian kita cari gradien garis B. Sama ya, gradien garis B itu yang melalui garis B itu titik B yaitu garis BQ, berarti BQ tegak lurus G. Berarti kalau G gradiennya adalah M, sehingga BQ itu gradiennya adalah negatif 1/m. Nah, ini sehingga kita sebut persamaan garis yang melalui B itu adalah G2 tadi, dengan koordinat B itu adalah 0, B, sehingga persamaan garis G2-nya ini. Oke, ya itu memotong di G. Sehingga seperti halnya dengan yang tadi, karena G2 itu berpotongan dengan G, ini berarti kedua persamaan itu bisa kita operasikan. Ya, Y sama dengan Y, sehingga diperoleh persamaan ini yang pertama, kemudian jadi ini. Kemudian kita temukan X-nya seperti ini, berarti Y-nya bisa kita cari. Oke, sehingga kita tentukan titik Q-nya. Titik Q-nya ini. Nah, kemudian tadi ada titik T. Titik T itu kita misalkan X0, Y0. Dan titik T itu adalah titik tengah dari PQ, ya kan? Berarti kalau P-nya sudah tahu koordinatnya, Q-nya sudah tahu koordinatnya, berarti X0 itu kan nanti setengah dari absis di P dan ditambah dengan absis di Q. Berarti X0-nya ini ketemu. Persamaan pertama. Y0-nya itu sama dengan siapa? Karena Y0 itu ada di garis G, berarti Y0 sama dengan MX0. Oke. Kemudian persamaan 1 dan 2 itu bisa dieliminir. Kita ubah dulu yang X, yang persamaan pertama. Ini ya, dikalikan
2 kali X0 dan seterusnya kita dapatkan yang ini. Kemudian dari yang kedua, M-nya kita dapatkan dari sini. Kemudian dari persamaan 2 kita punya M, kita substitusikan ke sini. Jadinya ini, sehingga hasil akhirnya ini. Hasil tempat kedudukannya adalah siapa? Adalah ini. Ini adalah tempat kedudukan tadi ya. Hasilnya berupa lingkaran. Pusatnya 1/4A, 1/4B dengan jari-jari R sama dengan 1/4 akar A kuadrat plus B kuadrat. Baik, itu penjelasan saya tentang tempat kedudukan. Selanjutnya bisa dicoba untuk dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.